Teman-teman, dengan datangnya surat ini, Abdullah bin Ubay mulai terpengaruh untuk menuruti perintah rekan-rekannya dari musyrikin Mekah. Apalagi dia sangat dendam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurutnya telah merampas kerajaannya. Lembaran Siro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini dan beberapa tema ke depan, video-video yang akan saya posting ke depan, ini tema-temanya adalah perlawanan. Dan perlawanan ini menimbulkan sebuah konflik yang tentunya boleh dikatakan adalah perlawanan berdarah, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, temanya adalah bujukan Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Dan juga dalam hal ini Quraisy mulai melakukan komunikasi dengan Abdullah bin Ubay. Oke teman-teman, masih ingat ya Abdullah bin Ubay itu siapa? Itu adalah tokoh Madinah yang pada saat itu suku Aus dan Khazraj telah sepakat untuk mengangkat dia sebagai pemimpin atau sebagai raja di Madinah. Tapi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin datang, itu tentunya hal itu mengalami kegagalan, teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai pada tema kali ini, yaitu bujukan Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Pada bagian sebelumnya kami telah membahas tekanan dan penyiksaan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Mekah terhadap kaum muslimin ketika mereka kaum muslimin berhijrah, yang sebenarnya sangat potensial untuk memancing pecahnya peperangan. Hanya saja saat itu kaum muslimin belum memungkinkan untuk menghadapi mereka. Orang-orang Quraisy semakin bertambah marah ketika kaum muslimin pergi dan akhirnya mendapatkan tempat yang aman di Madinah. Karena itu mereka menulis surat yang ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang saat itu hampir diangkat sebagai pemimpin Ansor atau pemimpin Madinah, atau boleh dikata adalah Raja Madinah, teman-teman. Andaikan Rasulullah dan kaum muslimin tidak hijrah ke sana. Nah, orang-orang Quraisy Mekah menulis surat kepada Abdullah bin Ubay yang isinya, sesungguhnya kalian telah menampung orang di antara kami. Demi Allah, kami benar-benar akan memeranginya atau kalian mengusirnya. Atau biarlah kami mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami hingga kami menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian. Wah, ini sangat ajakan yang sangat keji ini, teman-teman. Akan memerangi Rasulullah dan juga menawan wanita-wanita Madinah. Teman-teman, dengan datangnya surat ini, Abdullah bin Ubay mulai terpengaruh untuk menuruti perintah rekan-rekannya dari musyrikin Mekah. Apalagi dia sangat dendam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurutnya telah merampas kerajaannya. Abdurrahman bin Ka'ab menuturkan ketika surat itu sudah dibaca oleh Abdullah bin Ubay beserta rekan-rekannya dari kalangan penyembah berhala, mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau mendengar masalah itu lalu pergi menemuinya seraya bersabda,
Rupanya Quraisy telah mengancam kalian. Sesungguhnya mereka ingin memperdayai kalian yang lebih besar daripada tipu daya yang hendak kalian timpakan kepada diri kalian sendiri. Kalian sendirilah yang menghendaki untuk membunuh anak-anak dan saudara-saudara kalian. Setelah mendengarnya, mereka pun bubar. Abdullah bin Ubay bin Salul mengurungkan niat untuk melakukan serangan pada saat itu karena dia melihat nyali rekan-rekannya yang masih ciut. Tetapi bagaimanapun dia tetap melakukan kontak dengan pihak Quraisy. Hampir setiap ada kesempatan, dia memanfaatkan untuk memicu gejolak antara kaum muslimin dan musyrikin. Untuk keperluan ini dia juga merangkul orang-orang Yahudi. Namun dengan bijaksana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mampu memadamkan gejolak itu dari waktu ke waktu. Oke teman-teman, itulah awal mula nanti terjadinya perlawanan-perlawanan, terutama dari pihak kafir Quraisy, dan juga yang menjadi penyambung di Madinahnya adalah Abdullah bin Ubay, teman-teman. Oke, itu saja pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk video mendatang kita akan masuk dalam sebuah tema, yaitu menyuarakan tekad untuk melakukan perlawanan dari Al-Masjid Al-Haram. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.